Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar bagian dari firman Tuhan dengan tema atau topik pandangan Allah tentang seks. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa perlu saudara memiliki pemahaman dan pengertian tentang bagaimana dan apa pandangan Tuhan tentang seks? Karena terlalu banyak manusia di dunia ini yang memang nyata-nyatanya memiliki pandangan pemahaman yang salah tentang seks itu sendiri. Sehingga mengakibatkan, menimbulkan berbagai tindakan dan perilaku-perilaku atau penyimpangan seks yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tindakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan sehubungan dengan penggunaan seks itu juga dilakukan dan dilakoni oleh mahasiswa Kristen. Juga dilakukan oleh orang-orang yang beragama Protestan, yang beragama Katolik. Buktinya apa? Namanya diambil dari Alkitab. Tetapi tiba-tiba saja belum lulus, belum diwisuda, baru semester 1 sudah berbadan 2. Tahu ya berbadan 2 ya? Artinya apa? Hamil kan? Atau kalau untuk laki-laki sudah menghamili anak orang. Lalu waktu diminta pertanggungjawaban, kabur dia. Di sisi lain, tindakan-tindakan penyimpangan seks itu juga melahirkan tingginya tingkat pengguguran kandungan, atau dalam bahasa ilmu kedokteran namanya aborsi. Dan itu sudah kita lihat juga di dalam berita-berita yang disampaikan oleh berbagai media massa, bahwa tindakan-tindakan aborsi itu juga begitu subur dilakukan oleh remaja pemuda. Yang ketiga, pemahaman seks yang salah yang tidak alkitabiah juga telah menyuburkan perilaku-perilaku perzinahan, perselingkuhan di antara rumah tangga yang sudah berkeluarga. Dan ujung dari semua itu melahirkan perceraian. Bahkan tidak hanya melahirkan masalah-masalah yang seperti saya sampaikan tadi. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suami dan suami yang melakukan kekerasan terhadap istri juga terjadi. Kekerasan dilakukan juga oleh kaum muda-mudi yang berpacaran. Karena sudah terlanjur melakukan hubungan seks yang tidak alkitabiah. Bahkan kalau kita lihat contoh yang lebih luas lagi, masifnya suburnya tempat-tempat prostitusi, ya, itu kan tidak lepas dari konsep dan pemahaman seks yang salah. Banyaknya perempuan-perempuan yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Dan banyaknya laki-laki yang juga hobi mencari perempuan-perempuan yang menjual dirinya. Juga sama, karena konsep dan pemahamannya tentang seks sesat alias tidak alkitabiah. Maka supaya penyalahgunaan seks itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara, yang kemudian hari itu bisa menghancurkan studi dan masa depan, maka hari ini, saat ini saya ajarkan kepada saudara apa dan bagaimana pandangan Tuhan tentang seks. Istilah kata seks berasal dari dalam bahasa Latinnya. Istilah seks dalam bahasa Latinnya adalah sesus, yang artinya jenis alat kelamin laki-laki atau perempuan.
Itulah yang pertama arti dari kata seks atau sesus, yaitu apa? Alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan berikan ada dua jenis alat kelamin? Ya. Untuk perempuan, dalam bahasa biologinya disebut vagina. Ya. Dan untuk laki-laki juga pakai istilah yang berbeda. Perbedaan itu diizinkan dan diciptakan dan ditaruh Tuhan dalam diri saudara. Baik sebagai perempuan, baik sebagai laki-laki. Menandakan bahwa seks itu atau alat kelamin itu pada awalnya diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan, mulia. Benar, baik adanya. Waktu Tuhan memberikan alat kelamin bagi saudara perempuan dan juga bagi laki-laki. Tujuan Tuhan baik. Tujuan Tuhan mulia. Kenapa? Karena adanya dua jenis kelamin tadi membedakan saudara perempuan dan saudara laki-laki. Maka dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang salah kalau orang berpandangan negatif tentang yang namanya seks. Sesuatu yang salah kalau orang menganggap bicara masalah seks itu sesuatu hal yang najis, haram, dosa. Enggak. Kalau kita memahami dari perspektif Tuhan dan firman Tuhan, maka seks itu sesuatu hal yang baik, penting. Karena kenapa? Dengan seks itu sendiri akan bisa membedakan saudara laki-laki atau saudara perempuan. Maka dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ada pertanyaan, Pak Tony, mungkinkah, bisakah Tuhan menciptakan seorang perempuan memiliki dua jenis alat kelamin? Enggak. Mungkinkah Tuhan dari awalnya Tuhan memberikan dua alat kelamin bagi laki-laki? Enggak. Awalnya jelas. Hanya ada dua alat kelamin yang diciptakan Tuhan dan diberikan Tuhan kepada manusia yang pertama. Adam dikasih penis, Hawa dikasih vagina. Jelas itu. Tapi realitasnya Pak Tony, hari-hari ini, di zaman ini ada perempuan yang mengklaim alat kelamin saya ada dua. Itu bukan ciptaan Tuhan. Itu kan pekerjaan Tuhan. Itu karena ada faktor kesalahan dari orang itu. Maka seringkali hari ini kan sering kita dengar ada orang yang operasi jenis kelamin atau berganti jenis kelamin kan. Penggantian jenis kelamin itu sebenarnya itulah melanggar firman Tuhan. Apalagi misalkan secara karakter, secara fisik Tuhan ciptakan dia laki-laki kan. Tapi dia ingin sekali jadi perempuan. Maka dia ganti alat kelaminnya. Itulah bentuk tindakan dosa. Sebaliknya perempuan Tuhan ciptakan dia punya gestur, punya karakter sebagai perempuan, keunikan sebagai perempuan, tapi ingin dia menggantikan jenis kelamin laki-laki, itulah perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Saya katakan tadi, pola pikir yang seperti itu adalah produk atau dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bukan karena Tuhan yang menaruh, bukan karena Tuhan yang menginginkan, bukan karena Tuhan yang merancang supaya orang itu memiliki dua jenis alat kelamin, atau supaya orang itu sesuka hatinya gonta-ganti alat kelamin. No. Nah, dalam pengertian yang lain, seks juga dipahami, ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan aktivitas seks itu sendiri. Jadi, waktu pasangan suami dan istri yang sah, yang sudah diberkati, melakukan hubungan seks, itu juga sama artinya seks dalam perspektif firman Tuhan. Maka memang,
Kalau Tuhan memberikan vagina bagi perempuan, penis bagi laki-laki, itu harus digunakan sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya apa? Digunakan setelah menjadi suami dan istri yang sah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara belum menikah, belum resmi diberkati di gereja, masih berpacaran, masih berteman, haram hukumnya saudara memakai alat kelaminmu itu untuk melakukan hubungan seks dengan pacar. Dosa besar yang kau sedang melakukan. Sebaliknya, suami dan istri yang sudah sah berumah tangga diberkati oleh Tuhan, lalu melakukan hubungan seks dengan suami orang, dengan istri orang, itu juga dosa. Karena di situ sudah terjadi penyalahgunaan seks, penyalahgunaan alat kelamin. Dan Tuhan tidak menginginkan alat kelamin itu disalahgunakan seperti itu. Sama juga misalkan laki-laki yang suka melakukan hubungan seks sesama laki-laki, itu termasuk bagian dari penyalahgunaan alat kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu juga dosa dan pasti dihukum oleh Tuhan. Sebaliknya perempuan ya melakukan hubungan seks sesama perempuan juga, itu adalah sebuah dosa besar juga. Artinya itu termasuk bagian daripada penyalahgunaan alat kelamin. Karena penggunaan alat kelamin yang benar. Kenapa Tuhan berikan vagina bagi perempuan, penis bagi laki-laki? Supaya ya kedua alat kelamin itulah yang paling relevan untuk dipakai. Kalau sudah jadi suami istri lo ya, dan sah, diberkati. Baru boleh dipakai di situ. Maka dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menciptakan orang jadi lesbi atau jadi homo. Nggak ada dalam Alkitab. Lalu bagaimana dengan bencong, Pak? Sama. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu jadi bencong. Tuhan menciptakan hanya ada dua tipe manusia, laki-laki dan perempuan. Normal kan? Dengan alat kelamin yang jelas. Vagina untuk perempuan, penis untuk laki-laki. Jadi, Allah telah menciptakan manusia itu sempurna. Maka untuk itulah bentuk-bentuk kesempurnaan yang Tuhan taruh dalam diri manusia itu, Tuhan menciptakan manusia itu dengan punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga, tangan, kaki, dan 5 panca indera kita. Dan sekaligus, supaya makin lebih sempurna manusia itu, disitulah juga Tuhan menciptakan alat kelamin yang berbeda. Di dalam diri setiap wanita, alat kelaminnya berbeda. Dan juga di dalam diri setiap para pria dengan alat kelamin yang berbeda. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dimulai dari Adam lah yang menjadi pemicu atau akar atau penyebab masalah. Sehingga subur penyalahgunaan penyimpangan seks atau penyalahgunaan alat kelamin vagina dan penis itu. Itu akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga saya katakan tadi, saudara baru pacaran, sudah melakukan hubungan seks. Yang notabene kan belum tentu juga jadi istrimu itu atau jadi suamimu kan. Nah, untuk itu saudara harus paham ini. Supaya saudara tidak menyalahgunakan alat kelamin yang sudah Tuhan taruh dalam diri saudara. Saudara-saudara siapkan dulu Alkitab saudara. Saya akan menjelaskan kepada saudara prinsip-prinsip Alkitab tentang alat kelamin tadi, vagina dan penis, dan juga bagaimana mempergunakannya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak menyalahgunakan itu. Siapkan dulu ayat-ayatnya. Baik.
Glusepina. Baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Ya, Sepina, baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Prinsip-prinsip Alkitab di dalam mempergunakan, di dalam menghormati, menghargai seks itu sendiri. Silakan, Sepina. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada ciptaan lain di muka bumi ini ya yang sederajat, segambar dan serupa dengan Allah selain daripada manusia. Binatang, tanaman, tumbuhan tidak pernah Tuhan katakan, aku menciptakan mereka itu, binatang, tanaman, tumbuhan itu, seturut dengan gambar dan rupa aku. Itu nggak pernah. Hanya kepada manusialah Tuhan mengatakan, aku menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupaku. Apa artinya Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah? Itu memberikan makna bahwa memang Tuhan menciptakan manusia itu sebagai pribadi yang sempurna daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain, yaitu binatang, tanaman, dan tumbuhan. Itulah arti kata, aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ Allah maksudnya. Nah, keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada manusia dibanding dengan ciptaan-ciptaan tanaman, burung, binatang, dan lain sebagainya, itu sangat terlihat jelas, saudara. Dengan Allah atau Tuhan mendesain manusia itu dengan segala perlengkapan-perlengkapan yang komplit di dalam tubuh dari setiap manusia sendiri. Baik laki-laki dan juga baik perempuan. Apa contohnya? Kita punya 5 panca indera. Ya. Yang tidak dimiliki binatang ataupun juga tumbuhan. Yang kedua, bentuk keistimewaan kita dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita diberikan akal, pikiran, dan kepintaran dan kecerdasan. Yang hal ini juga membedakan manusia itu dengan binatang dan tumbuhan. Apalagi yang ketiga, Tuhan juga memperlengkapi manusia itu dengan kebutuhan seks. Dengan Tuhan memberikan alat kelamin bagi laki-laki dan juga alat kelamin yang berbeda untuk para perempuan. Ya, saya sudah jelaskan tadi hanya ada 2 di awal. Sampai sekarang Tuhan memberikan ya alat kelamin bagi laki-laki dan perempuan. Vagina untuk perempuan dan penis untuk laki-laki. Hanya 2 itu aja. Enggak ada yang lain. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan saudara berpikir seks itu produk pemikiran dari si setan atau si iblis. Bukan. Seks itu atau alat kelamin itu sumbernya asal-usulnya dari Tuhan.
Dan tujuan Tuhan menciptakan dua alat kelamin yang berbeda tadi. Untuk membedakan saudara laki-laki dan saudari perempuan, kan? Sekaligus juga adanya perbedaan dua alat kelamin tadi. Tuhan menginginkan juga itu dengan fungsi yang berbeda-beda, dengan kegunaan yang harus juga digunakan sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan tidak pernah menciptakan homo atau lesbia. Kalau kenyataannya di tengah-tengah masyarakat ada orang jadi homo atau lesbi, itu karena orang itu sudah berdosa dan hidup terus di dalam dosa, sehingga apa? Dia selalu ingin menyalahgunakan alat kelamin yang sudah Tuhan berikan di dalam diri dia sejak dari awal, menjadi laki-laki atau perempuan. Jadi artinya apa? Homo atau lesbian itu adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang berdosa itu untuk merusak dirinya. Bukan karena Tuhan ingin menciptakan itu supaya mereka makin rusak. Bukan. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena seks itu berasal dan bersumber dari Tuhan yang saya sebut tadi, alat kelamin, maka dengan demikian Tuhan juga mengatur dalam Alkitab kapan bagaimana saudara mempergunakan alat kelamin saudara. Penggunaan alat kelamin itu, baik vagina ataupun juga penis itu, syaratnya jelas. Harus sudah menjadi suami istri yang sah dan diberkati oleh Tuhan. Di situ tempatnya penggunaan alat kelamin, vagina dan penis itu. Di luar daripada itu, haram, dosa. Yang kedua, dua alat kelamin vagina dan penis tadi hanya boleh dipakai untuk melahirkan keturunan. Bagi pasangan suami istri yang sudah diberkati. Karena dikatakan di sana ayat 28 beranak cucu, kan? Salah satu prosedur atau alat yang Tuhan sediakan supaya manusia itu punya keturunan. Disitulah pentingnya Tuhan kasih vagina atau penis buat laki-laki dan vagina untuk perempuan. Gunanya supaya saudara punya keturunan, kan? Di sisi yang lain, vagina dan penis itu hanya boleh digunakan pasangan suami istri yang sah, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Supaya hubungan suami istri itu makin bertambah manis, makin bertambah indah. Artinya apa? Supaya tidak terjadi perselingkuhan atau perzinahan oleh si istri atau suami. Maka Tuhan perkenankanlah suami istri untuk mempergunakan alat kelamin masing-masing, vagina ataupun juga penisnya. Itu untuk menghindari perzinahan, perselingkuhan, dan juga apa? Poligami. Di Alkitab tidak pernah diajarkan kita poligami. Wah, Pak, gimana dengan Salomo, Pak? Istrinya 700, gundiknya 300, komplit 1000. Justru waktu Salomo melakukan poligami waktu itu awal roh Tuhan tidak lagi ada dalam dirinya, maka hancur kerajaan Salomo karena dosa poligami itu. Kehancuran kerajaan Salomo itu membuktikan Tuhan tidak pernah memberikan restu untuk Salomo berpoligami. Maka untuk itu, orang Kristen tidak boleh poligami. Maka dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau belum menikah menjadi suami dan istri yang sah, tidak boleh saudara mempergunakan alat kelamin saudara dengan pria atau perempuan atau sesama perempuan atau sesama laki-laki. Karena itu belum waktunya Tuhan. Saudara juga belum boleh melakukan hubungan seks dengan pacarmu. Walaupun dia berjanji, aku akan menikahimu.
Dan apa akan menjadikan engkau menjadi istri satu-satunya di bawah kolong langit ini? Omong kosong. Nah, ini saya harus banyak bicara yang pertama kepada perempuan-perempuan. Dengarin khotbah saya, karena ini belum tentu engkau pernah dengar ajaran saya, ajaran kayak gini di gerejamu. Termasuk juga dari orang tuamu. Karena masalah pendidikan seks ini sangat minim diajarkan di gereja. Bahkan orang tua juga kadang-kadang bingung dan kikuk mau menjelaskan kepada anak. Maka saya ajarin saudara. Yang pertama saya bicara kepada perempuan. Hei perempuan-perempuan, kalau engkau dibujuk oleh pacarmu untuk menguji cintamu dan kesetiaanmu terhadap si dia dengan melakukan hubungan seks, berarti engkau sedang ditipu. Engkau sedang dibohongi. Bahkan engkau sedang diperkosa. Yang kalau engkau sudah menuruti dan melakukan itu, dengar kata-kata saya. Secepat itu juga engkau akan dibuang dan diputusi dan ditinggali. Itu sudah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dialami oleh banyak wanita-wanita Kristiani yang tidak paham. Sehingga apa yang terjadi? Diusir, dibuang dari hadapan orang tuanya. Coba saudara bayang, kalau saudara sudah hamil, masih mahasiswa. Nggak mungkin kan orang tua saudara menyambut saudara pakai karpet merah. Nggak mungkin orang tua saudara masih menyambut saudara dengan bengganya. Ayo nak, sinilah anakku. Baguslah engkau hamil. Saya kira nggak itu. Tapi saya yakin orang tuamu akan bisa langsung memotong lehermu. Karena kenapa? Engkau melempar muka mereka, mempermalukan mereka. Maka itu alasannya seringkali orang tua kalau anaknya sudah hamil, aduh malunya setengah mati. Maka disitulah kadang-kadang orang tua itu membuang saudara sebagai anak. Karena tiba saja saudara sudah menyalahgunakan kepercayaan mereka, sudah menyalahgunakan seks yang sudah Tuhan taruh dalam diri saudara, yaitu alat kelamin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 100% wanita, laki-laki yang pernah melakukan hubungan seks belum jadi suami istri, masih mahasiswa, masih pelajar. Waktu sudah menghamili pasangannya, tidak pernah ada yang rela prianya mengatakan saya bertanggung jawab. Enggak ada, lari semua. Dan coba saudara-saudara perempuan, bayangin. Kalau dia sudah lari meninggal kamu mau pergi ke siapa? Mau mengadu ke siapa? Mengadu ke orang tuamu. Saya udah bilang tadi, lehermu pasti dipotong tuh. Uang kuliahmu, uang kosanmu langsung dipangkas total. Bahkan engkau mungkin akan dibuang dari keluarga. Berarti ngadu ke siapa lagi? Seringkali yang dilakukan oleh para wanita itu apa? Bunuh diri. Itu sudah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bunuh diri. Maka hati-hati. Maka jaga alat kelaminmu dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau saudara sudah menyalahgunakan alat kelaminmu di masa-masa mudamu seperti ini, engkau akan merasa bersalah seumur hidupmu. Bahkan engkau akan mengalami kesulitan dan persoalan dalam studi. Karena nggak mungkin kan, saudara bisa cukup percaya diri ngobrol sama teman-teman di kampus. Nggak mungkin dengan bawa bayi dalam perut saudara dengan begitu bedanya datang ke kampus. Semua teman-temanmu satu kampus, satu lingkungan, akan ngomongnya saudara, ih kasihan dia. Baru semester 1, sudah hamil.
Itu makanya menurut survei yang sudah saya lakukan selama 20 tahun, mengajar para mahasiswa yang tidak mau dengar firman Tuhan, seperti yang saya jelaskan seperti ini, studi mereka hancur. Maka perempuan-perempuan jangan lupa, jagail alat kelaminmu, dan rawat dan pelihara, jangan engkau salah gunakan. Karena itu hanya boleh engkau gunakan kalau engkau sudah jadi istri yang sah bagi suamimu nanti yang sudah diberkati oleh Tuhan di dunia. Saudara tahu, kalau saudara sudah terlanjur hamil, sulit bagi saudara untuk mendapatkan jodoh yang baik kan? Karena kenapa? Saudara sudah menabur yang salah di awal. Tapi kalau saudara mempertahankan menjaga kekudusan dan kesucian saudara, memelihara dan menjaga alat vital saudara dengan benar, maka engkau akan mudah mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menjaganya di masa mudamu, ya paling-paling nanti saudara mendapatkan suami atau istri yang 11-12. Artinya apa? Sudah pernah menghamili anak orang. Maka pakai pikiran dengan benar. Bagi para laki-laki, engkau jangan anggap dirimu bisa bebas dari pertanggungjawaban kepada Tuhan dan juga kepada pacarmu. Kalau engkau sudah menyalahgunakan penismu untuk melakukan hubungan seks dengan pacar, Tuhan akan tuntut juga engkau. Saya tahu di antara saudara ini sudah ada yang pernah melakukan hubungan seks. Saya tahu. Saya tahu. Tapi kalau engkau tidak bertobat, hukuman Tuhan akan datang berkali-kali lipat kepada saudara. Ya. Enggak ada kok pacar saya itu waktu saya ngajak dia hubungan seks. Karena kami pakai kondom, gitu kan? Iya, dia nggak hamil. Iya, memang nggak ketahuan sama orang tuanya dan orang tuamu. Tapi engkau tahu laki-laki, dengarin. Mata Tuhan ada di mana-mana. Lihat. Apalagi melakukan hubungan seks dengan pacarmu, termasuk dengan pakai kondom. Lihat. Jelas itu dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban terhadap semua yang saudara lakukan, entah di tempat tersembunyi dimanapun di bawah kolong langit ini. Dan suatu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu kepada saudara. Baca dulu ayat ini supaya makin jelas buat saudara. Sri, Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Supaya saudara paham ayat ini sehingga saudara bertobat hari ini. Sri, Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14. Yang lain dibuka ayat Alkitabnya. Pengkhotbah pasal 14 ayat 12. Supaya saudara yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak omong kosong. Maaf, Pak, kayaknya kebalik. Pengkhotbah 12. Soalnya nggak ada Pengkhotbah 14, Pak. Oh, enggak. Ya, ayat yang lain saya cari. Oh, baik, Belum Pak. ada di slide memang. Cari aja. Pengkhotbah 14 ayat Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Dari mana Sri? Baca dulu Sri. Baik Pak. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan Sri salah. Sri salah. Pengkhotbah 12 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 14. Oke, ada yang lain yang sudah dapat? Supaya lebih cepat, ada yang lain yang sudah dapat? Saya, Boleh dibaca. Pak. Karena Allah membawa setiap pengadilan yang berlanjut atas segala, entah itu adun, entah itu jahat. Oke, baik. Perhatikan tuh.
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan. Nah, dengar nih. Ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya apa? Saudara yang melakukan hubungan seks dengan pacarmu, orang tuamu nggak tahu. Saudara sudah pernah melakukan. Bapak ibu kosmu juga nggak tahu, dosenmu juga nggak tahu, pendetamu juga nggak tahu, pastormu juga nggak tahu. Bahkan semua orang di dunia ini nggak ada yang tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu, Maha melihat. Maka dikatakan dalam ayat ini, setiap tindakan yang saudara lakukan, entah di tempat yang paling tersembunyi di bawah kolong langit ini, Tuhan tahu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan merasa nyaman kalau engkau sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarmu atau dengan siapapun, dan engkau menganggap aman dan amin. No, engkau tidak aman. Karena mata Tuhan melihatmu. Dan akan tiba waktunya Tuhan untuk menagih dan meminta pertanggungjawaban kepada saudara. Artinya apa? Tuhan akan membawa saudara ke pengadilan untuk dihakimi oleh dia. Dan sudah pasti. Hukumannya bukan lagi hukuman penjara di dunia, tapi hukuman total di neraka. Maka untuk kalian laki-laki dan perempuan, pahami ini dengan benar. Di samping ada hukum sanksi sosial dari orang tuamu, temanmu, sahabatmu, teman satu kampusmu, dari lingkunganmu, ada juga hukuman Tuhan. Maka yang laki-laki ini harus tobat. Jangan kau berpikir menghamili anak orang, aman-aman aja saya Pak selama ini. Esok lusa engkau nggak aman. Karena coba bayang, walaupun mungkin misalkan saudara kerjasama dengan pacar saudara untuk menggugurkan kandungan, itu juga tidak aman. Satu saat Tuhan akan minta, akan bawa saudara ke pengadilan. Maka laki-laki jaga alat vitalmu. Jangan engkau menyalahgunakan itu. Kalau belum waktunya Tuhan, artinya apa? Kalau engkau belum diberkati oleh Tuhan di gereja menjadi suami atau menjadi istri yang sah. Saya sudah melihat juga dengan mata kepala. Ada mahasiswa yang menghamili pacarnya. Apa yang terjadi? Hamil. Lalu si pacarnya yang perempuan ini ngadu sama dia. Bingung si laki-lakinya. Kenapa? Karena nggak tahu dan bagaimana caranya bertanggung jawab. Apa yang dilakukan oleh si perempuan? Dijebloskan dia masuk penjara. Bahkan ada juga yang sampai dibunuh. Oleh ya, si perempuannya membunuh pacarnya laki-laki. Artinya, kalau itu sudah terjadi, masih berlaku hukuman Tuhan loh. Maka untuk itu jangan engkau salah gunakan penismu. Pada waktu engkau masih berpacaran. Kecuali kalau engkau sudah diberkati menjadi suami dan istri. Kecuali kalau engkau sudah jadi sarjana dan dapat pekerjaan yang baik. Munculnya berbagai jenis-jenis penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS, yang sampai detik ini belum ditemukan obatnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis penyakit kelamin yang lain. Itu adalah salah satu cara Tuhan menegur semua pria dan wanita. Berhenti, stop, bertobat. Jangan menyalahgunakan alat kelamin. Karena kalau enggak, HIV/AIDS itu akan terus menulari banyak orang. Dan bukan hanya saudara yang tertulari atau pacar saudara, keturunanmu juga bisa tertulari kan? Nih, pikir nih, jadi mahasiswa. Yang perempuan, perhati. Engkau nggak tahu, jangan-jangan pacarmu itu sudah menghamili orang. Dan waktu dia melakukan hubungan seks dengan orang lain, dia kena HIV/AIDS. Lalu dia melakukannya dengan kamu lagi. Apa yang terjadi? Engkau kena juga kan? Sebaliknya,
Ya, yang laki-laki ini diajak oleh pacarnya melakukan hubungan seks. Itu mengindikasikan berarti yang perempuan ini sudah terbiasa melakukan. Karena sudah terbiasa, artinya berarti dia sudah mengidap penyakit HIV kan? Lalu engkau laki-laki nggak pakai akal dan pikiran dengan benar. Engkau nikmatin aja tuh. Engkau kena HIV. Artinya, kalau engkau menikah dengan perempuan lain atau laki-laki lain di kemudian hari, engkau menulari dia juga. Kalian punya keturunan, tertular juga. Sampai kepada keturunan-keturunan. Bayangin itu. Maka pahami penggunaan seks dengan benar seperti apa yang Tuhan sampaikan malam hari. Ini selagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Vagina dan penis itu diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan, ditaruh dalam diri saudara laki-laki atau perempuan. Gunakanlah itu. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan, yaitu apa? Untuk mendapatkan keturunan. Ya saudara, Tuhan tidak hanya menyediakan vagina untuk perempuan dan penis untuk laki-laki, tapi juga mempergunakan apa? Sarana pendukung lainnya. Kalau di alat kelamin laki-laki, Tuhan taruh apa? Sperma. Kalau di vagina perempuan, Tuhan taruh apa? Sel telur kan? Itu diberikan Tuhan semakin melengkapi alat kelamin laki-laki dan perempuan itu supaya apa? Supaya bisa menghasilkan keturunan. Jadilah seperti saudara. Maka gunakanlah itu sesuai dengan waktu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Yaitu pada waktu engkau sudah menjadi suami dan istri yang sah. Di sisi lain memang betul. Bahwa alat kelamin vagina atau penis. Ya. Diberikan Tuhan bagi laki-laki dan juga perempuan. Bagi suami istri. Supaya persekutuan mereka, keharmonisan rumah tangga mereka, itu tetap di dalam Tuhan. Sehingga apa? Tidak perlu laki-laki melakukan perzinahan dengan wanita lain. Tidak perlu perempuan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Karena kenapa? Kan ada pasangannya. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi. Tuhan melarang keras saudara menyalahgunakan alat kelamin saudara. Untuk melakukan hubungan seks sesama laki-laki atau sesama perempuan. Karena bukan untuk itu alat kelaminmu Tuhan taruh di dalam tubuhmu. Bukan. Ya pasangannya. Ya, penis itu kan pasangannya untuk vagina kan. Berarti apa? Laki-laki perempuan kan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Bukan penis dengan penis. Bukan. Bukan vagina dengan vagina. Bukan. Maka untuk itulah tindakan homo, lesbian, dosa di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya, Pak, kalau misalkan ya alat kelamin bisa dipakai nggak untuk binatang, itu juga dosa. Sama juga. Engkau pergunakan alat kelaminmu untuk melakukan hubungan seks dengan apa? Kakakmu, abangmu, itu juga dosa. Kan sekali lagi, alat kelamin itu hanya diperuntukkan oleh Tuhan yang kau pakai. Kepada istrimu yang sah, kepada suamimu yang sah. Yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, tindakan homo, tindakan lesbian, tindakan ya apa namanya? Incest. Ya, pernikahan sesama anggota keluarga itulah dosa. Ataupun juga misalkan hubungan seks ya dengan binatang apapun itu juga dosa. Bahkan dalam perjanjian lama Tuhan sangat mengutuk itu. Jangan sampai saudara. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau saudara sudah jadi suami istri yang sah. Dan jangan lupa ya. Hanya boleh memiliki satu istri dan satu suami kok. Ya. Kalau saudara sudah mengikuti prosedur itu. Dan sudah diberkati oleh Tuhan. Maka memang hubungan seks itu diperkenankan Tuhan untuk saudara lakukan sebagai suami istri yang sah dengan pasangan yang sah juga ya. Supaya apa? Supaya hubungan dengan suami istri berjalan dengan baik sehingga meminimalkan perceraian, perzinahan, poligami dan macam-macam dan sebagainya.
Maka kenikmatan seks yang sempurna yang sesuai dengan Tuhan kehendaki adalah waktu engkau mempergunakan alat kelaminmu dengan istri sahmu, dengan suami sahmu setelah engkau diberkati oleh Tuhan. Di luar dari itu pasti akan bicara tentang dosa. Nah, ini penting saudara pahami. Supaya apa? Supaya saudara tidak sampai menyalahgunakan berkat yang sudah Tuhan siapkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kalau di antara saudara yang sudah pernah terlanjur mempergunakan alat kelaminmu, bertobat hari ini. Kembali kepada Tuhan. Tuhan masih berikan ruang dan kesempatan kepada saudara untuk bertobat. Jangan teruskan kebiasaan lamamu. Melakukan hubungan seks di luar daripada pernikahan kudus. Karena saudara kalau masih melakukan itu, hukuman demi hukuman pasti bisa terjadi dalam diri saudara. Tuhan Yesus memberkati.